mana ini? Kita di mana ini? Di mana ini? Kita di Hotel Trinity. Oh, acara apa ini? Kita sedang melakukan kegiatan dan penguatan kapasitas pengawas dan pendidik. Wih, Dan sekaligus melaksanakan evaluasi tentang kurikulum Merdeka dan Merdeka Belajar di setiap satu. apa perlu dikuatkan penilik dan pengawasnya? Ya, saya kira perlu karena memang pengetahuan dari kita masing-masing itu perlu dipertajam. Selama ini belum apa? Masih lemah? Apa Ya, gimana? masih harus perlu diasah. Oh, diasah biar landep ya. Kalau semakin tajam tentu kita juga akan seperti asalkan tidak setajam silat. Ush, mantep, mantep, mantep. Semoga tambah hebat ya penilik dan pengawas. Mana ini? Banjar ya? Banjar Negara. Ya, Oh. dekatnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Bapak Sekdim Novianto, Panitia dari Dinas Pendidikan, Kepemudaan dan Olahraga Setda, serta Bapak Ibu pengawas dan pemilik Kabupaten Banjarnegara. Pertama-tama mari kita panjatkan puji syukur kehadiran Allah Subhanahu wa Ta'ala atas nikmat yang dianugerahkan kepada kita semua, sehingga diberi kenikmatan berupa kesehatan jasmani dan rohani untuk hadir dan bertatap muka di tempat yang sama dalam rangka menguatkan kapasitas pengawas dan pemilik sekolah dan evaluasi Merdeka Belajar Satuan Pendidikan Kabupaten Banjarnegara. Berikut saya sampaikan susunan acara pembukaan pada hari ini. Yang pertama pembukaan, yang kedua mendengarkan lagu Indonesia Raya, yang ketiga pelaporan panitia oleh Bapak Yoga Setia, yang keempat pembacaan doa, yang kelima pengarahan dan pembukaan, yang untuk memulai acara ini, mari kita buka acara dengan bacaan basmalah bersama-sama. Acara selanjutnya mendengarkan lagu Indonesia Raya. Hadirin dimohon berdiri. Indonesia
Hadirin dimohon duduk kembali. Acara selanjutnya pelaporan panitia oleh Bapak Yoga Setia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang kami hormati Bapak Sekretaris Dinas, Bapak Novianto Kusmawijaya dan Ibu Kasubag Umpet. Terima kasih bisa menemani kami dan teman-teman semua, Bapak Ibu pengawas SD, SMP, serta penilai PNF dan penilai TK. Pengawas TK ya, dilatih untuk biasa. Terima kasih, kita sudah alhamdulillah sudah sampai di ruangan yang sejuk, ber-AC di Hotel Grand Sierra. Pada siang bukan nih? Ada yang belum sarapan? Oh, saya sudah nyiapin sarapan loh ya tadi ya. Bapak Sekjen kami laporkan Pak, yang pertama maksud dari kegiatan hari ini adalah untuk mengetahui sejauh mana kompetensi para pengawas dalam melaksanakan tugas keseharian. Jadi kegiatan hari ini penguatan judulnya sudah jelas, penguatan kapasitas sehari-hari seperti apa, nanti kita evaluasi bersama melalui kegiatan ini. Yang kedua, selain meningkatkan kompetensi pengawas sehari-hari juga ada beberapa instrumen pengawasan yang baru Bapak, jadi memang teman-teman harus selalu update menurut kami. Tidak hanya guru, justru teman-teman Bapak Ibu para pengawas penilai ini harus lebih dulu, memang kami lebih tahu dulu tentang regulasi-regulasi tentang kependidikan. Kemudian yang ketiga adalah kami berupaya membangun sinergisitas antara dinas pendidikan dan Bapak Ibu pengawas semua. Jadi ke depan kami berharap mudah-mudahan kegiatan seperti ini, saya kira sepakat tetap ada terus gitu. Kata Pak Heri Pak, tahun depan jangan di Jogja Pak Yoga, Purwokerto katanya. Jangan disinggung Bali. Nanti di bis 2 ada yang terselat-selat gitu. Saya bertemu Pak Budi, Pak Budi siap dulu ya Pak ya? Alhamdulillah, terima kasih. Ya, ada 3 yang rencana ke Bali Pak, terus membatalkan karena loyalitas dengan dinas pendidikan. 3 orang. Terima kasih Pak Budi dan teman-teman dari Karangkobar. Kemudian anggaran ini menggunakan anggaran DA Otorikat, dapat kami laporkan di 2023. Sebagaimana kita ketahui, kita mendapat alokasi anggaran DA Otorikat, jadi kita lebih fleksibel. Alhamdulillah sampai kemarin masih SPK sampai hari kita di sini, dan insya Allah tidak kena refocusing. Jadi kalau kena refocusing tidak sampai sini. Ya, Bu Rosi deg-degan juga kemarin ini apa namanya, ada berita kalau nggak segera dilaksanakan juga. Ya pengen sih segera, tapi pekerjaan kita kan Indonesia banyak ya Bu. Tapi alhamdulillah kita komunikasi terus dengan narasumber, dan kami juga berupaya. Harusnya kemarin Selasa kami refocusing, tapi karena saya takut kalau Pak Heri sudah melirik saya itu, pokoknya jangan berangkat dulu Mas, kalau mau setelah itu kegiatan lain di refocusing terserah gitu. Rehab SD di Pagedoman nggak jadi, nggak apa-apa Mas, yang penting jadi memang banyak tugas kami. Harusnya Selasa kami refocusing, kami minta mundur karena memang ada kegiatan bintek di Rabu Kamis. Jadi kami tegaskan lagi 2 hari ke depan kita melakukan bintek evaluasi kapasitas Bapak Ibu semua. Nanti narasumbernya Bapak dari 3, yang pertama dari Asosiasi Pengawas Seluruh Indonesia, Bapak Pangarso, mungkin nanti siang baru dapat hadir karena beliau ada di Solo, Ketua APSI Jawa Tengah. Kemudian yang kedua Bapak Untung, yaitu Ketua IPI Jawa Tengah, Pak Binarso Ketua IPI Jawa Tengah. Kemudian dari Kemendikbud itu adalah analis perencana penyusun modul AKAS. Nah, yang narasumber yang ketiga ini masih sengaja kami yang minta. Kami berharap Bapak Ibu sebagai pengawas SMP, SD itu lebih paham, maksudnya lebih optimal dalam memahami AKAS. Karena ke depan kemarin sudah, tapi kelihatannya belum semuanya optimal. Nanti silahkan didiskusikan untuk jam pertama. Untuk yang penilai,
kenapa tetap kami hadirkan harus ikut jam pertama yang AKAS, karena ke depan untuk BOP yang menjadi tanggung jawab Bapak Ibu penilai juga menggunakan aplikasi AKAS. Beliau nanti narasumbernya yang menyusun modul dari Kemendikbud itu. Beliau setidaknya nanti bisa diskusi nanti siang. Itu Bapak Ibu yang perlu kami laporkan, Pak Sekdin yang kami laporkan. Kegiatan ini seyogianya diikuti oleh seluruh pengawas dan SMP, SD dan PNIT, tapi ada beberapa yang tidak bisa hadir karena ada yang menunaikan ibadah haji, kemudian ada yang sakit, dan ada yang beberapa yang kemarin izin berhalangan. Ada yang sebenarnya tidak mau ikut, tapi karena tadi Pak loyalitas kita, kemudian saya ingatkan lagi Pak, luar biasa itu. Jadi nggak saya sebut berhalangan, tapi ternyata karena loyalitas jadi ikut Pak, membatalkan yang ke Bali Pak Sekdin. Sangat diulang-ulang toh Pak. Keterusan saya. Saya kira itu Bapak yang perlu kami laporkan. Mudah-mudahan kegiatan ini bermanfaat sesuai dengan OTU dan OKAM yang kita harapkan bersama. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pembacaan doa oleh Bapak Margianto. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Marilah kita sejenak menundukkan kepala saya berdoa dengan saya imami dan para bapak ibu untuk melakukan bacaan amin. Mudah-mudahan doa kita dikabul oleh Allah SWT. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina wa maulana Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa tabi'in ajma'in bi rahmatika ya arhamar rahimin. Alhamdulillahirabbil alamin. Hamdan na'imin, hamdan syakirin, hamdan dhakirin, hamdan yuafini amami wa yukafi'u mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhil karim wa azimi sultanik. Allahumma ighfir lana dhunubana wa khotoyana kullaha. Allahumma ighfir lana dhunubana li walidayna kama rabbayana shighara. Allahumma ighfir lana dhunubana li masyayikhina wa li ashabil huquqi wa jibati alayya wa li jamil mu'minina wal mu'minat wal muslimina wal muslimat al ahya'i minhum wal amwat. Allahumma la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Allahumma zalamna anfusana wa in taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Allahumma arinal haqqa haqqan warnastiba'ah wa arinal batila batila warnastinabah. Allahumma inna nas'aluka al-huda wal-tuqa wal-afafa wal-ghina. Allahumma inna nas'aluka salamatan fid din wal-afiyatan fil jasad wa ziyadatan fil ilmi wa barakatan fil rizqi wa taubatan qabla al-maut wa rahmatan 'inda al-maut wa maghfiratan ba'da al-maut. Allahumma hawin 'alaina fi sakaratil maut wa najata minan nar wa afa indal hisab. Ya Allah, ya Rahman, ya Rahim. Pada hari ini kami keluarga besar di Lipura Banjarnegara akan melaksanakan tugas suci, yakni menyelenggarakan penguatan kapasitas pengawas dan pendidik sekolah dan evaluasi Merdeka Belajar Satuan Pendidikan. Berikanlah kami semua kesehatan dan kekuatan ya Allah, sehingga kami mampu melaksanakan tugas ini dengan baik dan dapat meningkatkan mutu pendidikan di wilayah Kabupaten Banjarnegara. La haula wala quwata illa billahil azim. Rabbana la tu'akhidna in nasina aw akhtana. Rabbana la tahmil 'alaina isran kama hamadahu 'alal ladzina min qablina. Rabbana la tuhammilna ma la taqata lana bih wa'fu 'anna waghfir lana warhamna anta maulana
فانصرنا على القوم الكافرين ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وأدخلنا جنة الأبرار يا عزيز يا غفار يا رب العالمين وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد سبحان ربك رب العزة عما يصفون والسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Acara selanjutnya pengarahan dan pembukaan bimbingan teknik, penguatan kapasitas pengawas dan pemilik sekolah, dan evaluasi Merdeka Pelajar Satuan Pendidikan Kabupaten Banjarnegara oleh Bapak Novianto Kusuma Wijaya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala amri dinil asyhadu an la ilaha illallah wa la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali Muhammad. Yang saya hormati Bapak Ibu pengawas TK, pengawas SD, pengawas SMP, Bapak Ibu penilik non formal, yang saya hormati teman-teman kami panitia dari Subkor PP dan Subpakumpek dari Pora. Tadi panitia menyebutkan Seda mungkin karena yang sering menggunakan jasa beliau Seda, jadi Pora baru kali ini. Dan puji syukur kita kepada Allah SWT atas ridhonya. Alhamdulillah kegiatan peningkatan kompetensi untuk Bapak Ibu pengawas penilik dapat kami laksanakan pada tahun 2023. Salam dan sholawat kita aturkan sanjungan kepada teladan kita Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam yang kita bersama di yaumil qiyamah. Bapak Ibu yang kami hormati, kegiatan ini alhamdulillah di 2023 ini dengan kita memperoleh DAU terikat tambahan alokasi yang diminta oleh pemerintah dikuatkan dengan Kementerian Keuangan. Salah satunya kita alokasikan untuk teman-teman pengawas penilik seperti itu. Kalau yang dipasang di bidang PTK adalah pengiriman kesempatan untuk peningkatan kapasitas bagi mungkin perwakilan ya. Ada pengawas di jenjang SMP, SD. Kalau TK hanya satu seperti itu, sehingga kesempatan tidak memungkinkan seluruh peserta ikut. Ini alhamdulillah 75 ya Mas peserta, seluruh pengawas dan penilik dapat kita ajak bareng-bareng, kita satukan pikiran kita seperti itu, sehingga pada saat nanti Bapak Ibu kembali bertugas di wilayah masing-masing, mindset kita sama walaupun medannya berbeda-beda, potensi menggerakkan guru kepala sekolahnya berbeda-beda seperti itu dengan kondisi yang ada termasuk siswanya. Mohon maaf yang ini kami sampaikan, Pak Kadin mungkin berbagi dengan saat pembukaan, namun nanti beliau akan mengisi di kegiatan malam ya Mas. Oke, pada jam 7 ke atas, pada saat nanti Bapak Ibu sudah kembali istirahat, kemudian ganti baju mungkin seperti itu, kita kumpul di sini. Nanti ada penguatan dari Pak Kepala Dinas ditambah Pak Jadi di KPPTK yang seharusnya kita minta siang setelah pembukaan ini, namun karena diminta oleh Pak Kadin menyertai beliau rapat terkait BPJS, jadi BPJS itu Kabupaten Banjar diminta total coverage UHC agar masyarakat Banjar dalam mengklaim penggunaan BPJS-nya tidak harus menunggu lama. Karena beberapa peserta BPJS mandiri itu ternyata banyak yang belum mendaftar, kemudian ada yang sudah mendaftar tapi tidak dilanjutkan, nunggak seperti itu. Termasuk teman-teman kita yang ketika kemarin
ada sekitar 40 ya kalau nggak salah, dengan total tunggakan 250 juta. Yaitu karena sebelumnya beliau mandiri, dan setelah diterima menjadi P3K, maka tanggungan 4% kan dari pemerintah, 1% dari Bapak Ibu sekalian dan kita masing-masing. Namun belum bisa digunakan karena masih ada tunggakan sebelumnya. Ada yang 1 orang sampai 12 juta lebih. Oke, makanya kemarin kami kumpulkan. Kemudian sayang kalau tidak dimanfaatkan. Oke, kita berharap sih kita iur saja ya Pak. Iur saja. Amin. Yang udah lagi ya gratis. Sehingga nanti Pak Kadin dan Pak Jadi akan menyusul kepada sekalian di nanti malam seperti itu. Tapi tetap senengnya. Mudah-mudahan tidak lama. Karena kalau sudah asik nanti kok dan Bapak Ibu biasanya bisa 4 jam 5 jam. Tapi dibatasi via hotel. Oke, kemudian kegiatan ini memang kita pada saat des dengan Belitbang, des di BPKAD, mungkin rasanya cemburu gitu kan. Yang lainnya susah menyelenggarakan kegiatan seperti ini, tapi di Blora memang karena kebutuhan. Kita dituntut dengan kurikulum Merdeka itu selalu meningkatkan kompetensi kita. Harus berbeda dengan apa yang sudah kita lakukan sebelumnya kan seperti itu. Dan kami mohon maaf dari dinas, seharusnya kegiatan ini kami laksanakan di aula Didipora. Kami memiliki aula lantai 2, 1 aula, lantai 3 sudah menjadi 3 dengan diberi nama kemarin yang aula besar A itu di Hajar Dewantara, kemudian aula lantai 3 di belakang itu di Ponegoro dan Jenderal Sudirman, kemudian yang lantai 2 era Kartini. Seperti itu karena kita mencari nama sampai sebelum puasa sampai sudah Ramadan ya Mas. Ternyata belum ada sumbangsi nama, akhirnya nama itu yang kita ambil seperti itu. Dan mohon maaf sekali lagi itu tidak bisa kami laksanakan di dinas karena sudah terjadwal kegiatan terkait dengan peringatan kurikulum maupun kegiatan kesiswaan, sehingga dan terpaksa ini kami laksanakan di Jogja. Ini dan terpaksa. Bapak Ibu ikhlas ya? Alhamdulillah. Kalau ikhlas berarti barokah. Kita bisa masukkan, mudah-mudahan bisa menambah pengetahuan Bapak Ibu sekalian. Ya kalau tidak yang sudah Bapak Ibu miliki menjadi referensinya ditambah itu saja. Nanti dari beberapa narasumber yang akan kami hadirkan dari Pusdiklat Kemendikbud, kemudian dari APSI, IPI, kemudian ada motivator nanti yang akan kita hadirkan untuk ya menyegarkan kita. Bapak Ibu yang kami hormati, memang tuntutan kurikulum Merdeka ini kan sering diminta oleh Kemendikbud melalui BPPMB. Kalau BPGB kan memang hanya diminta untuk meningkatkan kompetensinya melalui diklat guru penggeraknya, kepala sekolah dan sekolah penggeraknya seperti itu. Kemudian beberapa pelatihan terkait dengan keprofesian, ya, ada pengawas, ada penilai, seperti itu. Tapi untuk peningkatan kualitas sendiri yang lainnya adalah BPPMB kan melakukan itu. Bahkan kami diminta untuk tiap bulan melakukan evaluasi PMO, Project Management Operasional, yang kita kabupaten diminta untuk mengadakan kegiatan, kemudian yang mengevaluasi dari BPPMB dengan wali wilayahnya. Rapot PMM, rapot membuka akun rapotnya, kemudian terkait dengan perkembangan sekolah penggerak, apakah sudah diberdayakan belum, itu juga menjadi catatan. Kemudian kemampuan siswa sendiri yang diukur melalui literasi numerasinya juga ada catatan. Kita sering disajikan itu dan intinya memang menjadi laporan Bapak Bupati. Jadi kita tidak berharap pada saat Pak Bupati dikumpulkan di provinsi, di 35 kabupaten kota, beliau hanya melihat kemudian menyaksikan bahwa Banjarnegara selalu terbawah. Upaya kita maksimalkan. Soal penilaian ya kita serahkan yang Maha Kuasa, apakah memang kita layak sudah dinilai seperti itu. Namun kita berupaya untuk kalau diminta untuk melihat metode pembelajaran dengan PMM itu ya kita buka, kita ikuti. Sekarang bukanya harus dengan IT, dengan akun masing-masing guru seperti itu, siswa ya kita ikuti, kita dorong. Nah ini Bapak Ibu guru kan selalu didorong untuk meningkatkan kemampuannya, tidak terkecuali pengawasnya. Karena Bapak Ibu pengawas kan diminta untuk selalu mengevaluasi kinerja kepala sekolah, kinerja guru yang ada di wilayah masing-masing. Kita berharap kita punya metode cara yang luar biasa. Ini juga termasuk menurut kami yang luar biasa karena kami tidak bisa melakukan kegiatan kepada Bapak Ibu di Dinas Pendidikan Banjarnegara, terpaksa kami bawa ke Jogja
Ini kan terpaksa, ini juga termasuk luar biasa. Satu. Yang kedua, kami terima kasih teman-teman yang hari ini tidak bisa ikut karena sakit. Kita doakan semoga cepat disembuhkan Yang Maha Kuasa. Kemudian teman-teman yang sudah merencanakan kegiatan namun karena tekadnya luar biasa bersama-sama kita membatalkan semua kegiatan yang sudah tersusun rapi, terima kasih. Itu tekad luar biasa Bapak Ibu. Karena apa? Demi kebersamaan kita, demi peningkatan kualitas anak-anak. Karena itu juga kita bertanggungjawabkan nanti pada saat kami memang nanti hari Jumat nih, tanggal 14 kita di refocusing di DES. Kemarin awalnya 20% dari anggaran yang kita miliki 721 miliar. Jadi sekitar 20 sampai 22. Namun informasi terakhir 15 itu miliar Pak. Kalau 15 juta gampang. Sehingga kami juga harus mencari kira-kira terpaksa mana yang harus kami beredel anggarannya kan nanti. Apakah di sarprasnya? Berarti berarti Bapak Ibu yang sudah dijanjikan untuk rehab itu ya yang terpaksa ditunda sebentar. Atau ada kegiatan yang harus kami ralat pelaksanaannya, kami tunda seperti itu ya dengan terpaksa. Sebenarnya ada dua Pak, selain pengawas penilik, teman-teman kabit dan kasih serta karyawan di dinas juga kita adakan seperti ini. Tapi kami juga memilih dengan Pak Kadin pengawas dulu Pak. Sehingga sebelum fokus ini kami dahulukan seperti itu karena ini juga menghormati teman kita yang nanti pada bulan Desember ya. Ya kita tidak berharap perencanaan 2024 hilang tidak. Walaupun informasi untuk penyusunan anggaran 2024 juga sudah mulai kita dapatkan. Dan sekarang Bapeda itu sudah mulai melihat kemampuan anggaran. Kalau dulu merencanakannya berlebihan Pak. Semua usulan yang disampaikan melalui musrenbang kecamatan awalnya dari desa, kemudian dibawa ke forum tingkat kabupaten. Nampaknya semua kegiatan diakomodir, tidak dipilah dulu. Harusnya sharing itu juga beda. Nah akhirnya anggaran yang kita punya tidak sebanyak itu. Jadi sekarang ini terpaksa kita harus mencari anggaran sekitar 60 miliar kemarin karena kekurangannya sebesar itu. Kemudian ya ini informasi sedikit nih, tapi tidak usah panik. Jadi kemarin di bidang perbendaharaan itu bidang yang membawai kas daerah Pak, tentang gaji Bapak Ibu juga ada di sana. Pada bulan Juni kemarin kas kita tinggal 900 juta. Padahal itu untuk semua kegiatan termasuk gaji. Makanya kemungkinan kalau Bapak Ibu kan tunjangan profesinya dari kementerian, tapi sama saja maksudnya ke namanya kas daerah. Kalau kas daerah tidak ada, sama saja akan tertunda. Kalau TPP dipastikan mungkin akan tertunda 6 bulan. Jadi kalau yang teman-teman kita mudah-mudahan tidak amin gitu. Karena siapa tahu dananya sudah mau keluar Bu. Dari ide-ide atas prestasi kita wajar tanpa pengecualian terhadap pengelolaan keuangan kita dapat ide mudah-mudahan keluar. Ada inisiatif daerah, provinsi maupun pusat mudah-mudahan keluar. Ada bagi hasil dari dana-dana pendapatan pusat mudah-mudahan kita juga memperoleh. Oke. Karena kita sendiri kalau menggali dari pendapatan daerah adanya pajak Pak, yang kita tingkatkan, dan pajak itu selalu berhubungan dengan masyarakat. Kita tingkatkan NJOP, beban SPPT masyarakat tinggi. Kita naikkan pajak konsumsi untuk kuliner yang lainnya, beban UMKM masyarakat kita juga dinaikkan. Karena seperti itu, jadi memang dilema. Naik pajak tapi membebani masyarakat juga. Makanya ya agak susah. Makanya kita berharap ya di luar itu yang kita gali kan. Kembali ke materi kita, atas peningkatan itu kami mohon sekali lagi mohon dorong teman-teman semua, bagi Bapak Ibu guru yang memang usianya masih memungkinkan untuk masuk ke sekolah penggerak, guru penggerak, dorong untuk masuk seleksi. Kami sendiri sebenarnya juga ditugaskan Pak Teguh besok hari Kamis sampai hari Sabtu 13 sampai 15 harus ke Jakarta, tapi alhamdulillah karena atas negosiasi yang bagus nawar ke Pak Teguh diizinkan yang mewakili Bu Rita dan Pak Parto. Beliau ikhlas, mudah-mudahan tidak terpaksa. Saat kemarin kami nego akhirnya beliau kita berangkatkan ke Jakarta besok karena ada evaluasi terkait dengan sekolah penggerak, guru penggerak
kemudian yang lainnya lagi seperti itu terkait IKM itu. Dan sekali lagi semuanya dievaluasi atas apa yang kita lakukan. Kita tidak usah berpikir, Pak, kalau akun dibuka itu kan menguntungkan pemilik aplikasi itu kan, tidak usah berpikir dulu. Perkara mungkin menguntungkan, ya sebenarnya ya udah, mudah-mudahan menjadi berkah kita secara nanti. Jadi kita minta terhadap Bapak Ibu pada saat mengumpulkan Bapak Ibu guru di wilayah masing-masing juga kami mau sampaikan ini. Mungkin Pak Teguh sudah matur nih bahwa karena mungkin komentar yang bernada negatif, tapi disampaikan melalui medsos, kejadiannya kan jadi tidak bagus karena terekam seperti itu, sehingga kita berhati-hati itu pada saat kita mengevaluasi, memberikan komen atas program yang mungkin kurang bagus menurut kita bandingkan dengan yang terdahulu, mungkin kita tidak perlu di media sosial. Kita saja beliau seperti itu. Ya ini kami sebut sebagai kombel komunitas belajar Bapak Ibu pengawas penilik yang kita satukan di sini. Kalau mungkin pada saat perkembangan nanti kok ada Pak itu sebenarnya kurang bagus ini, perundingan kita nggak apa-apa di sini, tapi tidak usah kita rekam. Dan kemudian kita viralkan ke teman-teman, jangan. Jadi kita pakai cara kita saja. Termasuk kemarin sebenarnya pada saat PPDB kan berbagai hal yang unik ya Pak. Jadi PPDB itu kalau dikatakan menguntungkan pihak lain juga iya. Namun kalau memang itu mengurangi beban biaya masyarakat agar dekat dengan sekolah, ya kita terima itu kan. Jadi kalau menjadi kewenangan kita di SMP, kalau memungkinkan SMP harus kita dorong tambah ruang belajar, gurunya mungkin cukup waktu untuk menambah jam ajarnya, kita lakukan di atas izin Bupati. Tapi kalau yang SMA kan usul kita kan hanya mengusulkan. Kemarin dorongan Dewan juga sama Pak. Kita diminta untuk nggak bisa menambah ruang belajar lagi dengan tambah rombel, nggak bisa dengan nambah lagi. Kalau nambah guru kan susah, ada mekanismenya. Ya kita hanya bisa mengusulkan. Karena di beberapa wilayah yang tidak memiliki SMA ataupun dekat dengan SMA ternyata menjadi zonasi terjauh. Kami contohkan Segaluh saja. Di SMP 4 Penawaran itu masih zonasi terjauh. Malah yang Wonosobo, masyarakat di Sukoharjo atau sekitarnya itu zonasi terdekat dengan SMA Segaluh. Jadi itu fenomena karena mereka provinsi Pak kewenangannya, sehingga Kabupaten Banjar dan Wonosobo itu dianggap ya semua masyarakat Jawa Tengah kan seperti itu. Tapi bagi kami kan ya kita utamakan masyarakat kita dulu. Di Wonosobo juga ada SMA, sama seperti kami pada saat di Kalibening. Masyarakat kami pada saat mau sekolah di Pekalongan juga diberi zonasi tertentu, kuotanya hanya dibatasi sekian. Makanya kemarin sempat usul coba dibuka SMA di sana, yang kita lakukan pengadaan tanah. Kemudian kita hibahkan ke provinsi, harapannya nanti berdirilah sekolah di sana, entah SMA atau SMK. Kalau SMK sudah ada di Bandanaro, namun karena jurusannya nampaknya kurang diminati untuk siswa-siswa sekarang, kriya, dan karena mendekatkan ke potensi alam di sana, namun kayaknya kurang diminati. Mungkin setelah lulusan di sana agak susah untuk mengembangkan pekerjaan seperti itu. Walaupun jadi kalau dicari banyak, namun karena lebih luasa ke teknologi, ke mungkin komputer seperti itu yang mesin itu yang diinginkan oleh anak-anak sekarang. Oke, jadi itu kemudian kami titip semua hal yang mungkin didapat nanti Bapak Ibu di sini mau kembangkan itu menjadi hal-hal yang memang kita diminta dituntut untuk berkreasi, inovasi, kemudian hal-hal baru yang lain lagi dipersilakan. Kami dari dinas sifatnya hanya memfasilitasi. Kami memiliki ruang anggaran yang cukup, insya Allah kami fasilitasi itu. Kami sekarang ini mulai sedikit demi sedikit karena Pak Kadin sepakat bahwa anggaran kita sekiranya mencukupi untuk memfasilitasi semua kegiatan yang ada di semua jenjang, kita lakukan itu. Kemarin pada saat ada kegiatan yang dilakukan oleh Bapak Ibu yang kalau di SMP ada MKMP, ada MKKS, ada kegiatan kalau K3S sama KKG belum terfasilitasi. Beberapa sudah, insya Allah 2024 kita fasilitasi. Jadi sedapat mungkin kegiatan yang membebani guru dengan iurannya itu kita kurangi. Termasuk sekarang ini misalnya kok ada bintang atau diklat untuk pengawas dan penilik, terpaksa Bapak Ibu harus kita minta iuran, itu kita kurangi.
Kalau iurannya untuk kegiatan sendiri itu monggo. Tapi kalau yang seperti ini dinas berkewajiban untuk meningkatkan Bapak Ibu sekalian, jadi dinas harus memberikan itu. Di tengah-tengah ada kan pilihannya di kita, di kami. Apakah kami harus menitikan pada semua sarprasnya, apa kami bagi ke kurikulumnya dan siswanya seperti itu. Nah, dan kemudian titip nih pada saat nanti ada Bapak dari Pusdiklat. Kemarin kami dihadirkan di inspektorat. Jadi pada saat sebelumnya kami dipanggil BPK sebelum BTP keluar, itu ada 3 catatan BPK. Yang pertama, aplikasi kita belum sinkron dengan aplikasi milik pemerintah kabupaten. Sekolah dengan Kemendikbud itu membangun aplikasi kan Arkas, Markas. Kalau di kabupaten dulu Sinda Keuangan, Sinda Perencanaan, kemudian diganti menjadi FNIS, nampaknya belum sinkron. Nah, jadilah kemarin ada temuannya adalah pada saat laporan tanggung jawab bupati, asetnya tambah, tapi tidak muncul anggaran pembelian atau pembiayaan. Jadi duit dari mana tiba-tiba kok muncul aset? Jangan-jangan ada anggaran yang disembunyikan. Itu bahasa pengawas keuangan seperti itu. Sehingga kemarin setelah kami buka-bukaan data, baru karena tadi itu beberapa proses aplikasi yang memang berbeda yang dimiliki semua kementerian kan seperti itu. Yang kedua, cash at hand sekarang ini kan diminta untuk digitalisasi transaksi keuangan. Harapannya gaji transfer, Bapak Ibu dapat honor transfer, tidak boleh cash out hand kecuali terpaksa harus cash seperti itu. Misalnya kalau Bapak Ibu beli sesuatu dengan harga yang nilainya kecil, dibayar pakai QR, pakai kartu ATM, susah nih. Bapak Ibu nasi besar di luar bayar pakai kartu, mohon maaf kan tidak punya alat seperti itu kalau pedagang kecil sehingga ya terpaksa itu harus pakai uang kecil. Ini sama gitu. Jadi teman-teman juga ada kegiatan ternyata cash on hand-nya lebih dari batasan, dibatasi 5 juta, mereka bawanya 6 juta karena saat itu masalah prediksi. Teman-teman ada prediksi, ada kegiatan waktu itu karena kita memberikan ruang ya Pak, sekarang kita berikan ruang apapun, mereka mengeluarkan anggaran diperkirakan maju sampai 3 hari kegiatannya, ternyata 1 hari selesai karena begitu maju kalah. Ini pasti kegiatan olahraga, sehingga sisanya uang harus dikembalikan. Itu pengembaliannya agak lama, dipegang bendahara. Kemudian yang dipegang tarikannya itu di luar batas, lebih sedikit sih, 5 juta bukannya 6 juta. Tapi tetap saja tercatat Pak, nilai seberapapun oleh BPK, karena semakin kita WTP 10 kali semakin muslimat yang dicari Pak. Jadi kita harus benar-benar sempurna sekarang ini kan. Dan alhamdulillah walaupun 2002 kemarin, mohon maaf nih Pak Bupati kita Pak Budi Sarwono terkena kasus, kita masih dapat WTP Pak ke 10 kali, sehingga dapat dana dari daerah. Kemudian hal-hal lain gitu, nanti yang Bapak Ibu tanyakan kepada Pusdiklat nanti. Jadi bagaimana sih Arkas itu penyusunannya kan? Bagaimana cara mereka menginput teman-teman? Karena kemarin di inspektorat kami memang sudah matur, Pak, teman-teman kami ini rata-rata pendidik, guru. Kalau yang SD memang mutlak guru, tidak ada TU-nya, kecuali yang non pendidikan itu adalah atau tenaga pendidikan adalah penjaga, nah seperti itu. Itu pun juga tidak semua sekolah memiliki. Kalaupun yang ada sekarang ini berarti ya piata atau honorer. Ini waktunya kan 3 jam ya, waktunya 3 jam kan. Ini saja sambil mulur waktu Pak, karena Bapak Ibu setelah terima kunci kamar itu nampaknya masih lama kan. Kemudian tadi kan mendengar informasi nasi bus sudah dapat tapi belum didahar pagi, padahal itu persiapan nanti snack sama darasnya sudah disiapkan kan. Bagaimana ditarik Pak Yuga gitu. Jadi ini kami agak melulur sedikit saja. Jadi kami cerita kembali ke inspektorat tadi, itu kondisinya ngaten Pak. Kemudian cerita tentang penggunaan dana dari Balai Pusat terkait dengan penyelenggaraan operasional sekolah gitu, BOS. Itu juga sama Pak. Jadi kemarin kami baru diminta menandatangani berita acara kesepakatan. Dan nanti kalau sudah kami tanda tangan yang menjadi perwakilan rapat, bahasa kami Armageddon karena saat ditanya inspektorat sebelumnya mengawali dengan audit di SMP dan SD. Si sampel ya Pak, tapi begitu sampel yang didapat dianggapnya semua sekolah seperti itu.
3 SMP mewakili 99 SMP. Kemudian sampel 3